Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Kabarnya bagaimana? Apakah sehat atau ada yang mungkin kurang enak badan hari ini? Apa rasa syukur kita atas nikmat sehat yang kita terima hari ini, dan supaya kegiatan yang akan kita lakukan untuk hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran, kita mulai kegiatan kita dengan berdoa. Untuk itu di sini kira-kira ada nggak yang bersedia untuk memimpin doa? Silahkan, ada yang bersedia? Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kemudian untuk hari ini jam ke-45, gimana? Apakah sudah mengisi daftar kehadiran di Google Classroom untuk jam ke-45? Nah, untuk kehadiran jumlah siswa 12 IPS 3 ada 31, sedangkan di sini masih ada 8. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar juga tentang materi struktur keruangan. Ibu ingin mengingatkan kembali tentang ingatan kalian di materi di pertemuan yang sebelumnya. Jadi untuk materi kita hari ini, kita akan belajar tentang struktur keruangan desa. Di materinya ada, nanti kalian akan belajar tentang unsur-unsur desa, kemudian ada potensi desa, fungsi desa, pola permukiman, klasifikasi, bahkan terakhir nanti kalian, Ibu harapkan bisa mengetahui tentang tahap perkembangan desa. Nah, kita mulai dari kegiatan yang pertama. Silahkan diamati gambar yang ada di sini. Kemudian di situ ada pertanyaan. What's wrong with this picture? Kira-kira ada yang tahu? Dari gambar ini kira-kira ada yang salah? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Asapnya itu bujur lah, Bu. Oh iya, benar sekali. Ini ada gambar tentang kondisi dua desa ya, dua desa yang berbeda. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian yang bisa menggambarkan tentang kondisi berikut? Yang satunya tuh kumuh, becek kayak itu. Satunya bersih. Oh, satunya bersih, iya. Ini kerusakan. Dua gambar ini menggambarkan tentang struktur keruangan desa. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur keruangan desa dengan membandingkan dua buah desa yang ada di Kalimantan Selatan. Yang untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, dengan belajar hari ini, Ibu harapkan kalian bisa mengetahui struktur kondisi keruangan desa yang ada di Kalimantan Selatan, sehingga nantinya diharapkan kalian bisa mengembangkan potensi yang ada di desa tersebut. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan model discovery learning. Ada yang pernah dengar? Untuk kegiatan belajar kita akan melakukan diskusi. Untuk diskusi kelompoknya sudah Ibu bagi ya. Untuk pembagian kelompoknya ada di WA Group, sudah dilihat. Bagaimana, sudah siap untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini? Ini ada video dokumentasi yang diambil oleh Mananggaluh kita Banjarbaru yang menggambarkan tentang desa di Cempaka, yaitu Desa Pumpung atau yang dikenal dengan Desa Sungai Tiung. Ada yang pernah? Ya, Ibu tampilkan juga yang Desa Loksado yang ada di daerah Hulu Sungai Selatan. Ini yang video resort yang ada di Loksado ya. Kondisi desa di Loksado. Ini kondisi desa Loksado dilihat dari atas dari Bukit Langara. Kondisi permukimannya. Sejauh kurang lebih 1 km. Ini juga masuk potensi yang ada di desa Loksado. Ibu rasa pasti ada banyak pertanyaan di antara kalian tentang materi struktur keruangan desa dengan kalian melihat tayangan video tersebut. Ibu akan menampilkan dulu tentang materinya sebentar. Hari ini kita juga akan membahas tentang struktur keruangan desa. Yang pertama adalah dari unsur desanya. Unsur desa itu kan ada tentang potensi desa. Untuk potensi desa itu berkaitan dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sebenarnya desa itu kan dia memiliki potensi sumber daya alam manusia yang banyak.
banyak. Bahkan pemerintah pun juga mendukung untuk pengembangan potensi tersebut. Fungsi desa, pastinya desa memiliki fungsi bagi daerah lainnya. Untuk selanjutnya adalah kalian nanti silahkan untuk diskusi kelompok. Nanti diskusi kelompoknya di WA Group ya. Kelompoknya sudah Ibu bagi di WA Group. Tugas kalian adalah diskusi membandingkan struktur keuangan dua desa yang ada di Kalimantan Selatan tadi, yaitu Desa Pumpung dan Desa Loksado. Iya, benar. Desa Pumpung di Cempaka, di daerah kita, sama satunya lagi Desa Loksado di Hulu Sungai Selatan. Tadi kegiatannya kita awali dengan melihat video tadi, sudah lanjut. Nah, dari kalian melihat video tadi, Ibu rasa kalian pasti punya pertanyaan yang berhubungan dengan video tadi, berhubungan dengan struktur keuangan desa tadi. Untuk itu nanti silahkan diskusikan, kemukakan pertanyaan kalian per kelompok di WA Group. Kemudian untuk pertanyaannya nanti kalian coba bikin hipotesisnya. Hipotesis itu adalah jawaban sementara. Jadi setelah kalian mengumpulkan data, nanti kalian bisa menilai apakah jawaban kalian itu benar ataukah salah. Analisis data kalian tentang desa tadi analisisnya silahkan nanti diisi pada LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Nah, untuk pola keuangan yang pola permukiman bisa kalian lihat dari Google Map ya, atau Google Earth. Dari gambar citra ini pastinya Ibu rasa kalian bisa menentukan bagaimana pola permukiman penduduknya dari dua desa tersebut. Untuk kegiatan belajar dan penugasan kita hari ini, silahkan kalau ingin bertanya. Ada yang belum paham, belum jelas? Tentang yang ini Bu, yang peta pola keuangannya. Yang mana? Jadi yang Loksado ini tuh kan ada yang di tengah-tengah seperti itu, ada yang menyisir. Jadi itu lebih banyak yang terpusat berarti Bu. Jadi nanti kan kalian bisa kira-kira menentukan kalau bentuknya seperti ini berarti dia polanya apa, terus bentuk permukaan buminya seperti apa tadi. Kan dari tayangan video tadi kalian bisa dari pertanyaan tadi, kemudian kalian cari juga data yang berhubungan dengan pertanyaan tadi. Jadi yang kita bahas itu ada potensi, fungsi tadi sesuai dengan di LKPD-nya. Jadi yang dibahas kalau sudah jelas silahkan ke ke WA Group. Silahkan diskusi di WA Group. Tapi tetap berstay di Google Meet juga, jangan keluar. Silahkan untuk berdiskusi nak. Ya, ini ada yang izin tak keluar. Jadi kita karena memang kendala sinyal jaringan ya, ini jaringannya belum stabil. Jadi banyak di antara kalian yang belum bisa untuk membuka kamera ya, ini ada juga yang keluar ini. Nggak apa-apa. Silakan nak tulis hasil diskusinya di WA Group. Kan kalian diskusi, cari pertanyaan yang berhubungan dengan video yang sudah kalian tonton dan kalian upayakan cari jawabannya. Itu untuk hipotesisnya. Setelah itu silakan kalian mencari data tentang dua desa tadi. Bisa cari di internet, bisa juga cari di materi ajar yang sudah Ibu kirimkan kemarin untuk bahan materinya. Ya, sudah ada dari kelompok 3. Silahkan teman yang lainnya dari kelompok 3 menanggapi, menjawab. Jadi ajukan pertanyaan sama hipotesisnya, nanti dari pencarian data, informasi yang kalian cari tadi, silahkan dihubungkan dengan pertanyaan kalian tadi. Untuk yang pola permukiman bisa dilihat dari yang di PowerPoint tadi ya. Dari bentuk permukimannya dia polanya seperti apa, bisa kalian tentukan di situ. Kemudian kalau yang klasifikasi desa itu berdasarkan mata pencahariannya, tingkat kemajuan desanya, dia masuk tahap yang mana, apakah dia masih swadaya. Bagaimana nak untuk pengumpulan datanya, apakah sudah ketemu data yang dicari yang berhubungan dengan Ibu sampaikan tadi? Bisa kalian browsing di internet tentang data ini, data profil desa atau monografi desanya. Yang Loksado lengkap Bu, tapi yang Pumpung tidak. Di sini ada Bu, tapi satu kecamatan gitu Bu adanya. Jadi dari data yang sudah kalian peroleh, mungkin masih dalam proses pencarian data, Ibu harapkan segera menemukan. Untuk selanjutnya, data yang sudah kalian peroleh silakan dianalisis. Dari kegiatan menganalisis, nantinya kalian pasti bisa membandingkan struktur keuangan desa antara Loksado dengan desa Pumpung atau Sungai Tio. Kalian cek untuk hipotesis kalian. Jawaban kalian itu kira-kira sudah sesuai atau belum. Jadi melalui kegiatan diskusi ini, Ibu juga akan memberikan penilaian keaktifan kalian di diskusi
juga. Ya, kita bisa presentasikan ya kelompok 1 dan 2 atau 3 perwakilannya. Siapa yang mau mempresentasikan? Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ulun Siti Maulida Sari dari perwakilan kelompok 3. Jadi di sini Ulun akan mempresentasikan tentang hasil diskusi tadi, yaitu tentang perbedaan dari dua desa yaitu Desa Loksado Kandangan dengan Desa Pumpung Cempaka. Di sini kita bisa lihat kalau Desa Loksado itu berada di pegunungan, sedangkan Desa Pumpung itu berada di daerah yang tanahnya cukup bisa dibilang tidak terlalu subur. Terus di Desa Loksado ini potensi desanya bisa dikembangkan sebagai objek wisata pegunungan. Juga di Desa Pumpung dapat menjadi objek wisata karena di situ masih melestarikan cara mendulang yang tradisional. Di desa di Loksado ini menjadi sumber bahan mentah untuk memasok ke kota. Desa Pumpung menjadi pemasok intan dan emas. Pola permukiman Desa Loksado ini adalah memusat atau terpusat, dan Desa Pumpung itu adalah desa yang memanjang karena mengikuti alur jalan seperti itu. Identifikasi pencarian mereka ini adalah agraris. Pumpung itu industri karena mereka tahap perkembangan desa di Loksado itu desa swadaya. Loksado pendidikan di situ masih kurang. Swakarya karena sudah dibantu dengan pemerintah. Sudah selesai. Terima kasih atas presentasi Siti Maulida, presentasi yang sangat bagus sekali, Nak. Tadi presentasinya sudah sangat lengkap, mulai dari menyajikan datanya, dianalisis, dihubungkan, itu semuanya sudah lengkap. Nah, yang lainnya beri tepuk tangan untuk Siti Maulida, penampilannya yang luar biasa. Teman yang lainnya. Ya. Nah, tadi dari presentasi teman kalian, perwakilan dari kelompok 3, silahkan ditanyakan kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain atau ingin memberikan tanggapan, memberikan kritik dan saran, silahkan. Kalau penampilan Siti Maulida Sari tadi itu sangat bagus. Selanjutnya kita akan memulai membuat kesimpulan untuk kegiatan belajar kita hari ini. Jadi kesimpulan untuk belajar kita hari ini apa kira-kira? Kesimpulannya apa, Nak? Jadi mata pencarian desa itu bisa ditentukan dari geografisnya gitu, Bu. Oh iya, benar. Jadi gini ya, jadi struktur keruangan desa itu pastinya ditentukan juga oleh kondisi geografis dari permukaan bumi tersebut. Jadi kondisi geografis itu tentunya akan mempengaruhi baik dari potensi, kemudian pola permukiman, juga dengan penduduknya, bahkan interaksi wilayah desa satu dengan desa yang lainnya juga akan mempengaruhi tingkat perkembangan desa. Dari kegiatan belajar kita hari ini, kira-kira ada kesulitan nggak? Kira-kira materi yang mana yang mungkin belum bisa kalian pahami? Ada? Silahkan disampaikan. Kalau tidak ada kesulitan, Ibu ingin mencoba kembali mengetahui sampai mana pemahaman kalian tentang materi desa ini. Nah, seperti kalian tahu tadi di Desa Sungai Tiung atau Desa Pumpung, di situ kan terkenal sebagai daerah pendulangan intan. Nah, di situ dia memiliki sumber daya intan ya, itu berarti dia masuk potensi apa? Apakah potensi fisik atau potensi sosial? Fisik, Bu. Iya, jadi untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ini. Jadi silahkan dikerjakan di rumah untuk minggu depan, pertemuan yang akan datang kita bahas bersama di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya nanti kita akan beralih ke materi struktur keruangan kota untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita dan supaya kalian lebih semangat lagi untuk belajar. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Ada yang tahu dengan lirik lagu Desaku yang berhubungan dengan materi? Ada yang tahu? Selanjutnya dengan belajar materi ini Ibu harapkan kalian bisa mengenali struktur keruangan desa, bisa memajukan sebuah desa ya yang ada di kegiatan kita belajar hari ini. Tetap jaga kesehatan ya. Kita akhiri kegiatan kita dengan berdoa ya. Berdoa, kita mulai. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Kita bertemu lagi dalam lain kesempatan ya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.